sayangilah orang yang sayang sama lu segenap jiwa dan raga lu. Karena kalau misalnya nanti perpisahan datang menghampiri, hanya ada kenangan buruk, Bray. Yo, what's up geng? Balik lagi di podcast Rakyat Jelata. Rakyat Jelata yang mau panjang umur dong. Ya kan, kalau kita umur panjang kan banyak hal yang bisa kita lakuin kan. Menjadi lebih baik atau lebih buruk itu tergantung di diri kita masing-masing ya kan. Jadi kali ini gue gak sendiri. Kali ini gue ada bintang tamu. Ini bener-bener bintang tamu yang lu semua gak pernah lihat. Dari episode 1, 2 pokoknya semua lu gak pernah lihat. Dan kebetulan tamu gue ini sudah mendekati ajalnya. Karena dia sedang bertambah umurnya ya kan. Kalau kita umurnya nambah, semakin dekat dong dengan kematian. Bener gak? Iya kan. Emang pahit, cuman itulah kenyataannya, oke? Jadi di sini bintang tamu gue, Juju. Oke, bener kan? Bener kan yang kayak gue bilang, ini bintang tamu tuh bener-bener bener-bener lu gak pernah lihat. Nih, lu gak pernah lihat nih orangnya nih. Ya kan? Gak mungkin, karena mereka pasti lihat aku dong, Mbak. Yo, dong. Karena kan kita partner podcast. Yo, Bex. Tapi ngomongin ini, Bre, tadi lu bilang kalau misal kebetulan kan happy birthday gua. Happy birthday dulu dong, bro. Yo, cheers. Asik banget fantanya. Gue jahe, bro. Lanjut. Tapi kan kalau happy birthday itu kan kayak lu bilang memang bertambahnya umur, ya kan? Dekat kematian. Dekat dengan kematian, cuy. Memang benar. Karena kan? kalau misalnya lu bertambah umur pasti dekat dengan kematian. Tapi kan kita harus bersyukur. Benar. Bertambahnya umur kita harus bertambah dewasa. Iya. Jadi mana tahu ada yang tanggal sama ulang tahun dengan aku. Happy birthday semuanya. Asik. Semoga sukses di karir, baik-baik di keluarga. Amin. Ya itulah untuk doa kita ya. Iya. Buat teman-teman yang happy birthday Happy sama-sama birthday seperti semuanya. kita. By the way, lu sekarang ulang tahun ke berapa, Ji? Sekarang gua ulang tahun ke-17. 17, Cok. Enggak, Bray. Muka kayak gini 17 Enggak. Sekarang ulang tahun ke-24. 24. Enggak kerasa, Bro ya? Enggak kerasa ya. Udah 24 tahun. Kemarin aja. kita ketemu umur 2 tahun ya. Enggak loh. Kita Enggak kan, dong. ya tapi memang benar-benar kayak semakin bertumbuhnya umur itu semakin gimana ya? Semakin tanggung jawab, udah pasti. Pastilah. Ya kan? Betul. Terus semakin tua ya semakin banyak dikhawatirkan. Karir, percintaan keuangan. Jadi semua memang benar-benar kayak wah anjir gue udah harus survive hidup gue gitu loh. Karena ada ulang tahun gue yang sebelum maksudnya ulang tahun waktu kecil tuh kayak masih sama orang tua, dekat sama orang tua, nggak kerasa sekarang ya. Karena tapi gue bersyukur juga sih masih banyak teman-teman gue yang sayang sama gue. Ya kan, rayain bareng walaupun itulah fuck damn it sih, bro. Yang penting kan dirayain dong. Pada diem anjir. Ya benar. Ya kan? Makanya gue bersyukur gue Bener. punya teman-teman di circle gue yang sayang sama gue lah. Oke, jadi di special birthday lu ini nih, Joy. Yoi. Gua bahkan sebagai temen lu masih belum banyak tahu tentang lu ya kan. Oke. Apalagi buat penonton kan. Yoi. Jadi di sini gua mau ya ngulik-ngulik lah tentang kehidupan lu. Boleh ya? Boleh sih. Tapi ya sebenarnya sih nggak ada yang bisa maksudnya gimana ya? Mungkin belum bisa lah dibilang kalau untuk jadi ini sekedar ini aja lah ya, sekedar sharing ya kan. Mana tahu ada teman-teman yang kayak pengen tahu tentang gimana sih proses kehidupan itu kayak gini-gini ya. Maksudnya ya ini dari versinya gua gitu lah. Betul, Karena betul, gua kan masih kalau misalnya dibilang dari kesuksesan kesuksesan jauh banget gua, Bray. Masih merintis lah kita. Masih umur 24. Iya, mana tahu bisa jadi motivasi, jadi canda tawa buat teman-teman. Menghilangkan kejenuhan di podcast kita ya kan? Betul. Kalian nonton. Oke. Jadi dari awal sebelumnya nih yang gua masih belum tahu dari awal nih. Oke. Lu lahir di mana, Ji? Gua lahir di jangan pakai gua deh. Karena kan ya bahaya ntar itu. Aku tuh lahir di Tanah Karo, Bray. Tanah Karo, Bray. Tanah Karo. Terus gimana? Lanjut. Tanah Karo aku lahir di Tanah Karo. Tapi kan aku orang Batak.
Tapi mama aku itu kan orang Karo ya kan. Ya, jadi merantau, bapak merantau ke Tanah Karo. Jadi ya mereka skripapap lah. Jadilah aku gitu lah. ya iya dong, gimana kalau nggak pakai skripapap anjing dapat dari Ciki bangsat. Terus lu waktu kecil ya biasa aja seperti anak kecil pada umumnya. Waktu kecil sih ya karena keluarga juga sederhana, cukup sederhana dan nggak ada maksudnya pas-pasan lah, berkecukupan itu sih paling penting memang. Yang penting cukup kan, cukup beli jadi, mobil, cukup beli Lamborghini gitu. Kagak anjir. Jadi kayak ya cukup makan, cukup buat sekolah. Betul. Gitu loh. Masa kecil sih Kak, maksudnya ya masa kecil ya sama kayak anak biasa lah. Main kelereng, main ke sungai kayak gitu-gitulah. Main pasir. Ya, main pasir ada nggak ya Tanah Karo ya? Ada sih, ada main pasir. Berarti lu dari kecil tuh udah bareng orang tua terus? Bareng orang tua, dari kecil sampai kelas 6 SD bareng sama orang tua. Terus SMP? SMP mungkin kemarin ada pikiran bapak sama mama aku kayak ini anak kalau deket aku nggak bener nih. Apa mungkin karena orang Batak itu kan kayak harus merantau nih, anak harus merantau gitu kan. Jadi dari kelas 6 SD itu aku udah merantau, tamat SD itu aku udah merantau kan. Kemana merantau kemana? Ke Siantar. Itu jauh jaraknya dari rumah lo? 4 jam. 4 jam dari rumah. Itu. Jakarta Solo kali ya. Solo jauh anjir. Lu udah merantau dari SMP. Dari SMP aku di situ gimana tuh lu merantau, apa sih suka dukanya? Karena gua merantau ya paling cuman ya kuliah itu pun cuma 2 jam cuman setengahnya lu kan. Karena saya tahu Anda itu anak mami. Anda itu cupu bro. Enggak. Jadi SMP SD itu, tapi ini salah satu secret sih bro. Tapi nggak apa-apa lah buat podcast ya kan. Jadi penting nih pasti nih. Jadi pertama kali aku ketahuan merokok kelas 6 SD. Itu berarti lu posisinya belum merantau? Belum. Jadi kelas 6 SD itu aku ketahuan pertama kali merokok. Dan yang langsung tahu kepala sekolah. Kepala sekolah. Ya, jadi kelas 6 SD. Ya maksudnya masih bocah, nggak tahu apa-apa, terus kayak sok-sokan inilah sama anak-anak ini kan. Lihat abang-abangan yang waktu SMA gitu, waduh merokok gimana sih gitu kan. Jadi kelas 6 SD pertama kali aku ketahuan merokok sama nyokap sama bokap. Karena diaduin gitu. Ya, karena diaduin sama kepala sekolah dong, Bray. Jadi karena dari situ nyokap pikirnya kayak ya udahlah, bahaya nih kalau di lingkungan ini gitu. Karena salah satu lagi kan lingkungan waktu masa kecil aku itu cuma aku doang yang agamanya yang satu doang gitu loh. Jadi disuruhlah ke Siantar, sekolah swasta SMP di Siantar. Makanya lah kenapa aku cepat-cepat merantau. Karena untuk mencari hidup yang lebih baik. Mungkin pikir bokap nyokap gua. Betul. Terus lanjut SMP merantau, SMA juga masih merantau. SMP di Siantar 3,5 tahun aku asrama, ya kehidupan asrama tau lah. Tapi versi yang lebih kejamnya gitu loh. Versi lebih kenapa tuh kejam? Karena kejam itu dicambuk gitu enggak? Enggak juga. Dicambuk anjing. Jadi SMP itu karena SMP itu dari aku yang gemuk jadi kurus loh, Bray. Kenapa? Gara-gara makannya itu harus tepat waktu. Terus zaman itu lebih kejamnya lagi, lauk punya jam keluar. Oh, jadi boleh keluar di waktu-waktu tertentu? Ya, gitu? Karena siang lu nggak bisa keluar. Karena siang itu di asrama. Ada absen pagi, absen siang, absen malam. Ya, jadi memang dari kita ke sekolah, ya kan, dari ke sekolah, balik ke asrama itu lu dikunci di asrama, nggak bisa keluar sama sekali. Setelah pulang sekolah itu? Ya, setelah pulang sekolah, setelah makan siang. Setelah makan siang, pulang sekolah, lu dikunci di asrama. Jadi dikunci di asrama, nanti keluar bisa jam 4 sore. Itu pun keluar untuk di olahraga. Di lingkungan kampus saja. Ya. Terus keluar dari situ jadi kayak gitulah kehidupannya. Gitu, ya, paling cabut-cabut lucu lah, lompat pagar segala macam. Ya kan itu kan enggak ada lah kenakalan. Pastilah. Podcast sebelum kita kalau enggak kayak gitu jadi enggak seru kan. Makanya. Terus jadi SMP 3,5 tahun berarti lu setengah tahun, maksudnya setengah tahun kan SMP 3 tahun. Oh, setengah tahunnya SMA. Ya, di situ ada SMP SMA. Jadi terus. SMA aku itu kelas 1 SMA cabut karena aku nggak dapat ini lagi, maksudnya nggak dapat feel-nya lagi gitu loh. Karena udah kelamaan di asrama kan, mungkin udah bosan. Dan di situ juga kemarin kebetulan karena
orang tua aku tuh nggak ini Bray, nggak apa namanya, nggak ada yang ini, nggak bantuin. Karena kan kita punya ini kan, punya usaha, jadi nggak ada yang bantuin. Jadi karena udah tamat SMP, udahlah balik lagi lah. Untuk gitu. bantu juga, bantu usaha maksudnya. Bantu gitu. usaha, jadi balik lagi ke ini, ke apa namanya, ke Tanah Karo. Tepatnya di Tiga Binanga sih Bray. Tiga Binanga. Ya. Tri Binanga. Ya, Tri Binanga. Jadi kayaknya lu harus kesana Bray. Ngapain cok? Liburan lu harus kesana. Kalau kita liburan nanti ke Medan harus kesana di kayak. Ya lu enak pulang lah, gua ngapain bangsat? Sekalian. Mending lu ke kampung gua dah. Maksud gua kan lu sekalian jalan-jalan ke kampung lu, sekalian ke ini juga tempat gua main gitu loh. Boleh lah, boleh. Nanti Karena, kita coba ya. Yoi, karena Tiga Binanga itu Bray, ini cerita SMA ya. Karena waktu di Tiga Binanga tuh disitulah gua cari jati diri gua. Asik. Jadi kayak gue mau kemana gitu loh. Jadi kayak hidup, maksudnya gue mau nge-track hidup gue ini kemana gitu loh. Jadi waktu zaman SMA itu seru sih, banyak banget teman-teman gue zaman SMA yang kayak ya saling support. Zaman SMA kan, banyak-banyak pengalaman yang kayak Jangan-jangan saya malah semua mau dicobain. Gitulah. Mana nih yang gue yang cocok gitu kan? Kemana nih yang sebenarnya harus kemana gitu. Jadi zaman SMA itu kayak memang ya. Tapi kayaknya rata aja sih. Zaman SMA itu zaman yang maksud gue kayak situ lu galau, lu di situ baru mengenal cinta. Galau. Di situ first kiss gue bro. Di SMA. Di SMA first kiss gue di SMA. Sabi ya. Gimana? Kagu-kagu maksud gue kayak itulah bro. Lu first kiss, dianya first kiss juga enggak? Kayaknya enggak sih bro. Aduh. Kayaknya enggak sih. Diajarin cok. Kayaknya enggak, karena dia kakak kelas gua. Oh, kakak kelas gua. Pastilah ya. SMA dan kelas 2 SMA deh kayaknya, kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Jadi di situ lu nakal-nakalnya. Itu lu makin nakal atau lu merasa makin baik di situ? Kalau menurut aku sih perubahan siklus kehidupan aku kayaknya makin, bukan ya maksudnya lebih pengen tahu lebih banyak lagi gitu loh. Oh. Nah, lebih tahu banyak lu ini yang kayak gimana? Apa hobi lu waktu SMA deh? SMA hobi waktu itu anak band. Anjing, anak band. Ya, SMA itu pengen anak band. Megang kabel enggak? Enggak. Kayak gini-gini aku vokalis dulu, Bro. Ya, jadi kita bentuk band, SMA bentuk band. Jadi terinspirasi itu dari minum tua. Jelek banget anjir. Ya. Nama bandnya apa band? Benten bukan? Pertama kali nama band aku itu Begundal Band. Apa Begundal apa anjing Begundal? Begundal itu diangkat dari anak-anak yang sedang mencari jati diri mungkin kali ya. Anak-anak nakal yang pengen punya kegiatan positif gitulah. Oke. Jadi terbentuk itu Begundal Band dan itu pertama kali SMA kita manggung dengan adanya band. Perpisahan. Oh, waktu kelar SMA berarti maksud lu? Ya, perpisahan kelar SMA. Jadi kan biasanya waktu SMA zaman anak itu kan cuman kayak nari-nari adat gitu kan. Jadi kelas 3 SMA kita buat bentuk band dan itu pertama kali band di SMA kita, Begundal Band. Dan itu band lu? Dan itu band. Pecah enggak? Ya, karena itu pertama kali mungkin first time orang lihat jadi kayak sesuatu gitu. Iya, belum ada ini juga sih, belum ada pilihan dan belum ada gimana ya perbandingan. Ya, karena kan ada juga akustik masih ada sih nyanyi-nyanyi biasa gitu pakai keyboard ada kan. Jadi kalau band itu memang pertama kali gitu yang populerkan gitu lah. Gitu. Ya. Tapi nggak tahu deh. Sekarang SMA sekarang aku karena kan aku di SMA Negeri 1 di tempat aku. Ya karena kenapa SMA Negeri 1 bukan karena aku jago, Bray. Karena memang itu SMA satu-satunya di sana. Berarti bukan SMA Negeri 1, SMA Negeri 1 satunya. Satunya. Ya, Bray, gitulah. Ya benar. Ya, jadi disitulah ngeband lu, ngeband. Ya, di situ ngeband. Di situ aku mulai dengan percintaan aku, galau-galaunya di SMA sih, Bray. Pertama kali aku kenal cinta itu di SMA. Gimana tuh? Gimana? Jadi percintaan SMA gimana sih? Gue kepo deh. Apa? Ini ngapain? Ini lu ngapain sih? Repil. Oke, lanjut. Repil. Sorry ganggu ya, sorry. Lanjut. Jadi dulu SMA itu aku punya pacar itu kakak tingkat. Kakak kelas. Nah, cewek kan, cewek. Masa cowok sih? Jangan dong. Namanya dong. Nanti takut lagi. Ya, jadi di situ aku paling galau lah, maksudnya. Sampai sekarang aku masih gimana ya? Masih belum bisa move on lah, Bro. Ya benar-benar kerasa sangat sakit banget lah, maksudnya kayak karena di situ aku pertama kali kenal sayang dan prosesnya gini, Bro. Maksud aku kayak benar-benar kayak ngerasain benar-benar jatuh cinta. Di situ doang aku pertama jatuh kali. Cinta paling dalam.
paling dalam. Jadi masa-masa itu kayak merasa aku paling kayak diperhatikan, sayang, terus kan pokoknya ya kan hebat lah waktu zaman SMA lah. Itu yang benar-benar aku merasakan jatuh cinta benar-benar. Oh ini nih. Sampai berharap kalau misalnya lu tau lah maksudnya cerita-cerita bullshit gitu loh. Tapi kan pada umumnya nih cinta-cinta itu kan cuma cinta monyet kan. Iya pada SMA. Tapi kenapa lu kayak ngerasa yakin banget gitu? Karena perjuangan aku itu mungkin lebih. Yang pertama karena aku nembak pertama kali nembak itu depan teman-temannya. Iya, depan teman-temannya. Yang kedua, cerita dari dia langsung. Yang deketin dia itu ada 5 orang. Dan gue bukan orang yang pertama yang deketin dia. Oh, jadi dia udah deketin dia, baru deketin juga. Dia. Dan butuh perjuangan gitu loh. Karena pas aku deketin dia masih pacaran sama, bukan pacaran, dia masih balikan sama mantan yang pertama. Jadi saingan lu ada 5 orang apa? Ada 5 orang. Lu jadi 5? Sama gue jadi 5. Oh, jadi saingan lu 4 orang. 4 orang. Kayak kan kayak gue. Jangan ganggu dong lah. Ini lagi sesi serius, sesi curhat. Makanya kayak gue pernah denger nih ya. Lu kalau deketin cewek tuh mendingan deketin cewek yang punya pacar, cuy. Karena sayang lu cuma 1. Tapi kan enggak tahu juga dia kayak ada pacar itu saingannya banyak juga gitu loh. Oke, terus. Jadi di situ gue pacaran sama dia setelah berapa bulan gue proses, butuh perjuangan. Mungkin karena itu kali ya. Jadi makanya gue kayak melihat orang yang berjuang demi seseorang itu salut banget sebenarnya. Karena lu pernah di posisi itu. Iya, karena aku pernah di posisi itu. Apalagi sampai dia kayak ngorbanin segala halnya gitu loh. Bucin berarti dong kan? Iya, bukan bucin, lebih kayak ini kan proses pendekatan. Oke. Jadi kalau teman-teman yang ada di sana, kalau misalnya lagi yang punya gebetan, lagi proses untuk mau jadi pacar, harus berjuang benar-benar dah. Kalau memang itu mau dijadiin masa depan. Iya, kalau memang udah yakin kan. Ya. Tapi kan kadang kayak keyakinan juga nggak muncul secara tiba-tiba kan. Enggak, harus ada proses juga kan. Ada proses. Nah, waktu SMA lu tuh bener-bener lewatin semua proses itu. Lewatin itu semua proses. Dari temannya minta PDKT-an, terus cari tahu teman-temannya kayak kesukaannya apa, segala macam. Aku lewatin proses itu, Bray, semuanya, Bray. Waktu zaman SMA tuh. Jadi itulah alasan lu kenapa masih jomblo sampai sekarang. Iya. Jadi bukan karena misalnya jomblo, bukan karena itu. Mungkin karena aku masih kayak ada rasa yang belum siap untuk melepas dia. Karena kenapa, Bray? Waktu kita putus itu kayak cuma sebelah pihak gitu loh. Sebelah pihak gimana, cuy? Jadi memang kesalahannya aku. Ya kan? Tapi aku belum, maksudnya gimana ya? Belum terima kayak kok kita bisa, maksudnya gimana ya? Aku tuh belum nggak nyampe sekarang itu nggak nyangka gitu loh. Aku pisah sama dia gitu loh. Jadi dia memang kesalahannya aku ya kan. Biasalah cowok ngertilah lauk ya kan. Jadi karena itu terus kayak ngelakuin kesalahan terus kayak kita pisah gitu loh. Terus pertama dia bilang gini, aku maunya Backstreet. Lu ngerti gak sih Backstreet? Ngerti gue Backstreet. Iya, Backstreet. Kayak pacaran tapi gak ada yang tahu gitu kan. Bukan lebih kayak kita bukan pacaran. Kita jalanin aja gitu loh. Maksudnya hidup sendiri-sendiri gitu. Biar menghilangkan kejenuhan gitu loh. Ya, terus lama-kelamaan kok jadi kayak dia udah punya pacar, apalagi dia lah kan jadi hidup sendiri-sendiri. Itu dia makanya. Dia mau punya pacar suka-suka dia. Ya, makanya. Sebenarnya kita enggak ada kata putus, cuman kayak Backstreet dulu, tapi akhirnya lama-lama menghilang. Ya dulu sekarang chat aja, Backstreet udah kelar belum gituin. Ya dilihat dari Instastory dia, IG dia udah punya cowok sih, Bro. Tapi kita nggak tahu dia gimana isi hatinya kan. Tapi aku kayaknya nggak, biar aku lah yang tetap gini maksud aku gini bro, biar apa namanya, ya nggak apa-apa lah, yang penting lu bahagia, aku tetap turut bahagia, aku support gitu lah. Dan dia pun kalau misalnya apa-apa pasti ngechat aku, pasti aku bantu gitu loh. Tapi emang itu sih udah tahap tertinggi mencintai itu merelakan cuy. Tapi ngomong-ngomong itu Bray, aku mau kasih tahu lah buat teman-teman yang maksudnya biar jangan nanti ngelakuin hal yang sama gitu loh. Jadi buat teman-teman, kalau memang kalian sayang sama seseorang ya kan, ini yang pacaran nih aku kasih syarat, maksudnya ya atau yang masih PDKT juga boleh ya, atau PDKT mungkin boleh. Ini saran dari kehidupan aku biar maksudnya biar podcast ini ada ininya gitu loh bro, ada nilainya gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi pacaran, yang lagi PDKT, yang lagi FWB enggak usah lah. Jadi yang lagi sayangin lah, maksud gua kayak sayangin lah orang yang
sayang sama lu segenap jiwa dan raga lu. Karena kalau misalnya nanti perpisahan datang menghampiri, hanya ada kenangan buruk, Bray. Percaya sama gua. Jadi kalian semua kalau misalnya sayang sama seseorang harus sayang banget sama seseorang gitu loh. Tapi kan kebanyakan emang orang gitu sih, cuy. Lu bakal sadar kalau lu butuh dia tuh saat lu kehilangan. Nah itulah kebanyakan kenapa orang sekarang kan menyesal di akhir semua. Karena waktu dia milikin tuh dia nganggap kayak ya udahlah, kayak nganggap itu hal biasa gitu. Itu makanya. Setelah kehilangan baru nyesel banget. Kurang lebih kayak lau lah ya. Oh tidak dong. Ya jadi itulah maksudnya ya, tapi semenjak itu gue makin dewasa lah. Udah punya teman-teman baru, lingkungan baru, kehidupan baru gitu. Jadi masuk dari SMA gue berjuang lah kan, kuliah. Dari kuliah tamat kuliah kerja gitu kan. Jadi memang sekarang ini aku merasa kayak harus survive lah sama kehidupan gitu loh. Tahan hidup. Jangan pernah ngeluh, banyak-banyakin bersyukur. Karena banyak orang yang nggak bisa di posisi kita sekarang, Bray. Betul. Dan banyak orang yang berharap bisa di posisi kita sekarang. Betul banget. Makanya kalau misalnya lagi jatuh, kalian lagi jatuh atau lagi merasa memang kayak kok kehidupan gue kayak gini-gini aja gitu. Saran gue sih kayak lu harus bersyukur lah, Bray, gitu. Karena banyak banget orang-orang yang di luar sana yang pengen sama seperti lu gitu yang belum punya kesempatan menikmatin yang lu nikmatin gitu loh. Harus banyak-banyak bersyukur sih, Bray, gitulah. Ya yang penting kalau misalnya udah jatuh kan jangan langsung nyerah gitu kan, ya kan? Sekali, Bray. Oke, pertanyaan dari gue lagi nih. Apa sih? Lu kan SMA nih langsung cabut kuliah nih. Cabut kuliah kita ada pernah ceritain kan? Ya. Lanjut aja langsung lulus kuliah nih. Berarti lu jatuhnya perantau dong? Perantau kan? Gue mau tahu dong dari sisi perantau nih. Gue belum pernah cerita sama orang perantau soalnya. Oke. Gimana sih kehidupan di Jakarta menurut lu? Kehidupan Jakarta, pertama kali aku Jakarta, aku masih mengeluh. Karena aku merantau, nggak ada siapa-siapa. Ada keluarga. Tapi lu tahu sendiri tinggal di tempat keluarga gimana kan, Bray? Ya gitulah maksudnya. Ngapa-ngapain salah gitu. Tapi tetap aku bersyukur karena dari situ aku belajar. Jadi aku harus memotivasi diri aku harus bisa buat mereka bangga gitu loh. Keluarga aku, nyokap, bokap bisa buat mereka bangga gitu loh. Jadi kalau merantau pertama kali aku kesini, mungkin orang perantau merasakan Jakarta itu kejam. Pasti. Ya. Tapi saran dari aku kalau misalnya perantau itu nikmatin lah prosesnya. Karena perjuangan gak akan berbohong lah, Bray. Lu akan terima hasilnya di kemudian. Kalau misalnya lu berjuang bangkit turun, pasti gue percaya lu akan terima hasilnya di masa depan. Pastilah. Jadi buat semua yang nonton nih kan, kalau misalnya lu jatuh jangan langsung nyerah kan, kayak pernah gue baca kan, lu jatuh 7 kali harus bangkit 8 kali. Yoi. Iya kan? Harus. Lanjut dari pertanyaan gue nih. Dari sisi gue nih, gue kenal lu tuh sebagai seorang Jujuy yang bener-bener lu jalanin tuh apa aja tuh lu senang gitu. Iya udah pasti deh. Dari sisi elunya nih, apa sih yang paling lu takutin? Yang paling gua takutin sekarang sekarang paling lu takutin? Sekarang yang paling gua takutin gua ngecewain orang tua gua lagi, Bang. Gua ngecewain orang tua gua lagi. Nah, tapi lu tahu kan apa hal yang bisa ngecewain orang tua lu? Ya, dari situ makanya aku belajar. Gua nggak akan berbuat hal seperti itu lagi. Oke. Tapi pernah lu kecewain orang tua lu? Ya, sering lah. Sering. Jadi dari situ lu belajar untuk tidak melakukan itu lagi. Tidak melakukan hal seperti itu lagi. Karena percayalah, orang tua itu yang the best lah. Di bawahnya Maha Kuasa. Orang tua lah. Lu harus karena kan dia tahu gimana lu dari kecil. Ya pasti mereka tahu anaknya gimana dari kecil gitu loh. Jadi jangan kebanyakan orang tua aku kayak gini, orang tua aku sayangnya sama orang tua. Betul. Lu jadi lu sayang banget sama orang tua lu. Sayang banget gua. Nyokap gua apalagi sayang banget gua sama nyokap gua, Bray. Lanjut, ada yang lagi mau lu ceritain? Gue cuman pengen kayak ya itulah sedikit ini kan kehidupan ya. Motivasi dari aku sih kayak ya percaya sama diri sendiri. Betul. Terus kayak ya nikmatin proses hidup. Itu moto hidup gue gitu sih. Apa? Nikmatin proses kehidupan, Bro. Ya oke. Karena kehidupan gak selamanya berjalan mulus. Berjalan mulus, kadang di atas, kadang di bawah. Kalau ada omongan orang yang kayak, wah lu kayak gini bang, kayak gini, bullshit lah menurut gua, iya kan? Iya benar-benar. Karena maksud aku gini, karena setiap orang itu kan berbeda jalurnya gitu loh, tracknya berbeda gitu loh. Kalau masalah dosa apalagi kayak gitu kan,
Karena setiap orang itu berbeda cara memilih dosa lah, Bray. Iya nggak sih? Iyalah. Menurut lu gitu nggak sih? Betul. Karena kan ya lu oke lah di depan mata orang ini lu bener, tapi di mata orang kan belum tentu bener. Belum tentu bener ya kan? Bener. Lu bisa ke dunia malam, ya kan? Terus ada orang yang bilang, itu nakal segala macam-macam. Tahu-taunya lu di kosan hamilin anak orang. Salah juga gitu maksud gue lo, Bray. Iya kan? Karena setiap orang, maksudnya ini saran buat teman-teman. Inilah maksudnya jangan terlalu melihat orang sebelah mata lah. Bener. Nikmatin aja prosesnya. Ada orang ini kalau kalian lihat ada yang nakal ya udah, maksudnya. Tapi kan kita sebagai manusia saling mengingatkan itu tidak salah. Betul. Ya kan? Nggak masalah, tapi jangan sampai buat orang sakit hati gitu. Iya, jangan lu saling mengingatkan tapi kata-katanya kasar gitu loh. Terus nanti di akhir-akhir lu yang lakuin hal yang itu gitu loh. Jangan gitu. Karena gue percaya setiap orang itu beda cara memilih dosa. Betul. Karena kita manusia berdosa. Yo Ibrahim. Udah nih, terakhir ya. Apa? Terakhir. Pertanyaan lu terakhir apa? Terakhir dari gua. Dari selama lu hidup ini apa sih quotes yang paling lu suka? Quotes yang paling gua suka itu nikmatin proses kehidupan, itu aja sih. Nikmatin proses kehidupan. Nikmatin proses kehidupan. Itu aja sih yang paling penting, karena ini lah gua tambahin ya. Ya. Nikmatin proses kehidupan karena hidup itu hanya sekali. Betul. Kalau 2 kali namanya mandi. Bisa aja loh. Oke, udah segitu aja. Segitu aja dari podcast Rakyat Jelata spesial birthday tandem podcast gue di sini Jujuy. Oke. Thank you banget. Thank you semua udah nonton. Jangan lupa nonton di podcast Rakyat Jelata selanjutnya. Yo Rakyat Jelata yang mau menikmati proses hidup. Rakyat Jelata yang pengen menikmatin proses kehidupan. Thank you. Thank you. Bye.